Satu lagu dari Carly Rae Jepsen dengan Hai sahabat Raka. Wow, hari ini cerah banget ya kira-kira semua sahabat Raka. Sahabat Raka, memang mungkin sahabat Raka pernah dengar sama ungkapan yang Semuanya sahabat Raka, halo, selamat hari Kamis yang cerah ceria ini. Sudah jam buat sahabat Raka yang sekarang sudah bergabung di 98,8 Raka FM Bandung Inspirasiku, atau sahabat Raka dan Sobat Somea yang sudah bergabung di live Instagram Raka FM bersama RSHS Bandung ya, di @Raka FM Bandung. Dari pagi hari ini Mariska sudah tersambung dengan Dr. Laniati Hamijoyo, spesialis penyakit dalam ya, atau Dr. Lani yang sekarang pagi hari ini sudah ada bersama Mariska di official Instagramnya RSHS Bandung nih ya. Selamat pagi Dr. Lani. Selamat pagi Mariska, selamat pagi semuanya. Nah, akhirnya nih setelah kemarin Lebaran kita bisa ketemu lagi nih barengan sama RSHS, barengan sama tema-tema yang keren luar biasa seputar kesehatan nih sahabat Raka nih ya. Siap ya, Dok. Ini di pagi hari ini udah kelihatan cerah banget nih dokter ya, udah mulai kembali beraktivitas lagi setelah kemarin liburan Lebaran nih dok ya. Tapi yang namanya kesehatan nggak ada liburnya dok, harus tetap dijaga ya dok ya. Iya. Nah ini mungkin tuh sahabat Raka yang betul. penasaran banget nih. Apalagi kemarin sebenarnya sebelum Lebaran berarti ya dok ya, ini memperingati Hari Lupus Sedunia nih sebelum Lebaran kemarin, tepat di tanggal 10 Mei ya dok ya. Iya betul. Nah, tanggal 10 Mei, Hari Lupus Sedunia. Nah ya, tapi biasanya nih dok, tiap tahun kan ini selalu ada tema-tema yang sangat menarik ya, dan sangat bermanfaat juga informasi-informasinya untuk sahabat Raka dan Sobat Somea khususnya. Di tahun ini nih dok, ini untuk Hari Lupus Sedunianya temanya apa nih dok? Ya, tahun ini temanya kebetulan tentang Make Lupus Visible. Jadi kalau kita terjemahkan itu membuat lupus jadi tampak nyata gitu. Sebetulnya artinya adalah kita ingin membuat awareness atau kepada masyarakat umum supaya mengenal apa itu lupus dan mengenali gitu penyakit ini, sehingga bisa lebih cepat lah penanganannya gitu. Nah ini ya, kalau ngomongin soal penanganan apalagi soal penyakit, pasti dari sahabat Raka juga apapun penyakitnya termasuk lupus juga pengen teratasi ya dok ya. Tuh ini ya, semua harapan kita semua, termasuk dari Dokter Lani sendiri juga berharap nih menangani pasiennya juga bisa cepat ya dok ya. Ya betul tuh. Nah, tapi dok sebelum kita ngobrolin panjang lebar seputar penyakit lupus ini karena kan tadi masyarakat harus tahu nih ya dengan penyakit lupus ini seperti apa. Boleh dijelasin nih sama Dokter Lani biar sahabat Raka jadi ada sedikit pencerahan nih seputar penyakit lupus. Ya baik. Penyakit lupus itu adalah salah satu dari penyakit autoimun ya. Kita tahu bahwa banyak sekali penyakit autoimun dan satunya itu penyakit di mana tubuh itu dia membentuk antibodi. Jadi antibodi yang harusnya itu berperan menjaga badan kita terhadap infeksi, berperan menjaga kita terhadap invasi dari kuman-kuman dari luar. Tapi ternyata antibodi itu banyak sekali yang terbentuk dan menyerang badan sendiri. Makanya disebut autoimun, imun yang menyerang badan sendiri gitu. Nah, lupus adalah salah satu penyakit autoimun tersebut gitu. Oke ya, jadi ini lupus ini merupakan salah satu penyakit dari autoimun ya dok ya. Dan tadi sudah dijelaskan sama Dokter Lani juga, ini berhubungannya sama antibodi nih dok ya. Jadi ini kalau misalkan antibodi yang dibentuk sama tubuh menjadi sangat berlebihan, ini pasti yang diserang adalah organ-organ dalam tubuh kita sendiri ya berarti dok ya? Ya betul. Tuh, ya seperti itu. Dan ini sebenarnya nih dok, kalau penyebab dari
autoimunnya ini sendiri, ini mungkin apa aja sih yang banyaknya terjadi pada masyarakat nih? Yes, memang susah untuk menentukan apa penyebab pastinya. Orang kalau apalagi pasien atau keluarga, kok bisa ya saya sakit seperti ini, kenapa bisa gitu ya. Nah, sebetulnya kalau dilihat dari bagaimana muncul penyakit ini, kita tahu bahwa ini penyakit yang melibatkan suatu faktor genetik. Jadi pada seseorang tertentu, kalau dia punya kerentanan terhadap genetik tertentu, maka ketika dia mendapat expose dari environment, dari lingkungannya, misalnya contoh dia kena virus, atau dia kena polusi, atau dia kena contohnya paparan sinar matahari yang terlalu hebat, atau stres yang terlalu berat, termasuk asap rokok gitu ya. Jadi tubuhnya membentuk antibodi yang berlebihan gitu. Nah, sehingga ada tersebut sehingga menyerang diri sendiri ke ginjalnya, bisa kena ke kulitnya gitu ya. Jadi muncul manifestasi tersebut gitu. Siap ya. Jadi seperti itu tuh sahabat Raka ya. Dan ini nih Dok, kalau misalkan orang dengan gejala lupus nih, ini kita tahu disebutnya adalah ODAPUS ya Dok ya. Ya, orang dengan lupus ya, betul, disingkat ODAPUS. Nah, ini tapi biasanya nih Dok, yang orang dengan lupus ini rentan usianya mungkin dari berapa aja nih biasanya Dok? Biasanya itu masih usia remaja ya, bahkan sekarang ini sudah lumayan ada pada anak-anak juga. Ya. Tapi biasanya pada usia remaja sekitar 15 tahun lah. Rata-rata di kami itu antara 15 sampai 40 tahun kurang lebih. Nah, tapi munculnya banyak kan pada usia remaja itu gitu. Dan lebih banyak perempuan ya. Lebih banyak perempuan ya. Oke. Lebih banyak pada perempuan. Nah, ini berarti perempuan-perempuan memang harus lebih aware lagi soal lupus atau juga autoimun ya. Apalagi tadi sudah diinin, ternyata sekarang kalau misalkan ngomongin dari usianya juga, ini bukan cuman ke usia yang tua ya, karena mungkin sebelum-sebelumnya Dok, mungkin ini kita mengenalnya lupus nanti mungkin ini adalah penyakit orang tua kayak gitu. Tapi ternyata ini bisa menyerang di usia produktif sebenarnya ya Dok ya, kalau misalkan dari rentan remaja ke orang tua nih ya. Dan ini nih Dok, kalau misalkan di Indonesia sendiri atau misalnya yang udah ditangani sama Dokter Lani sendiri nih, ini sampai tahun 2021, apalagi ini ya setahun lebih lah dengan kita berjuang melawan yang namanya COVID-19 nih Dok. Nah, COVID-19 juga ini berhubungan sama imunitas kita nih. Ini untuk warga atau pasien sendiri yang mengalami ODAPUS ini Dok, apa di tahun 2021 ini mengalami peningkatan atau malah ada penurunan nih Dok? Kalau bilang peningkatan atau penurunan agak sulit kita untuk menentukan pasti, karena saat ini dengan keadaan pandemi seperti ini, yang datang untuk berobat juga terbatas karena mereka takut keluar rumah. Jadi kita juga nggak bisa mendata bahwa betul-betul ini bertambah atau berkurang, karena tadi ya yang sakit mungkin agak takut untuk datang ke fasilitas kesehatan saat ini, sementara yang sering masih kontrol juga agak terhambat ya untuk datang ke fasilitas kesehatan. Jadi agak sulit kita menentukan bahwa berkurang atau tidak. Sementara di fasilitas kesehatan pun saat ini juga dibatasin karena terlalu banyak, juga crowded gitu, sehingga takut banyak ya saat ini diharapkan tidak crowded lah, karena itu adalah salah satu yang harus dihindari untuk masalah COVID saat ini. Ya, jadi sulit saya mengatakan bahwa tambah banyak atau tambah kurang gitu. Nah, tuh seperti itu sahabat Raka ya, bisa jadi karena ini kan untuk sahabat Raka sendiri mau berobat juga ada takut atau gimana ya dengan yang namanya keadaan COVID-19 sampai saat ini nih sahabat Raka. Tapi nih Dok, ini untuk sahabat Raka mungkin yang sekarang memang masih takut nih untuk keluar, masih takut untuk berobat. Ini kalau misalkan pengen tahu nih ya, dari gejala sama tanda tandanya kalau misalkan penyakit lupus itu apa aja sih Dok?
Jadi lupus itu dikenal sebagai penyakit 1000 wajah gitu. 1000 wajah. Berbagai manifestasi dan satu orang itu tidak persis sama dengan orang yang lain yang mengalami lupus gitu. Jadi kita harus mengumpulkan gejala-gejalanya dulu sehingga kita bisa dapatkan dia betul terdiagnosa lupus atau bukan gitu. Nah, gejala-gejalanya apa saja? Tadi ada mulai dari rambut rontok, terus kemudian merah di pipinya gitu ya. Jadi mungkin si A mengalami hanya rambut rontok gitu, sementara si B mengalami yang lain juga gitu. Jadi masing-masing gejalanya beda-beda gitu ya. Kemudian yang merah di wajah itu modelnya mirip seperti kupu-kupu, makanya dikenal penyakit wajah kupu-kupu gitu ya. Dia merah di pipi gitu, di hidung, tapi tidak di bagian bawah sehingga mirip seperti gambar kupu-kupu gitu di wajahnya. Kemudian ada juga yang mengalami gangguan di ginjal gitu. Istilahnya kalau bahasa awam bilang ginjal bocor. Nah itu. Jadi akibat dari terjadi gangguan di glomerulus ya, sehingga itu penapis di ginjal sehingga ginjalnya bocor, protein yang harusnya disaring kembali masuk ke dalam tubuh menjadi bocor ke kencing gitu. Kencingnya jadi keruh gitu ya, sehingga protein yang keluar semakin banyak, akibatnya pasiennya jadi bengkak gitu. Jadi kalau dilihat di kakinya kok bengkak gitu ya. Nah itu salah satu manifestasi dari ginjal. Bisa juga kena di darah, akibatnya ada terjadi anemia gitu, terus kemudian leukositnya rendah, leukopenia gitu ya, atau trombositnya ikut rendah. Kemudian bisa juga terjadi di berbagai organ yang lain, misalnya kalau di jantung atau di paru-paru itu juga bisa mengalami, kadang bisa di usus juga gitu ya. Jadi banyak sekali manifestasinya. Jadi sebagai dokter kita harus aware, waspada, mikir oh jangan-jangan pasiennya lupus, sehingga kita harus mencoba mencari gitu sehingga kita bisa mengumpulkan gejala-gejalanya dan membuat diagnosa lupus ini gitu. Memang agak sulit, tetapi kalau kita aware gitu, kalau dokter ingat bahwa oh jangan-jangan ada lupus gitu, sehingga harus dicari gitu. Oke ya. Tapi dok, kalau lupus ini bisa dideteksi gejalanya sama diri kita sendiri nggak? Kalau misalkan kita ada beberapa keluhan yang dirasa mungkin kita harus waspada gitu ya, atau ini periksa lupus sendiri nih ya istilahnya. Ini bisa nggak sih dok sama kita gitu, atau mungkin untuk sahabat Raka yang pengen mendeteksi diri sendiri dulu sebelum nanti akhirnya screening ke klinik atau ke rumah sakit? Ya, betul. Jadi tadi saya sampaikan ya, gejala lupus itu berbagai macam gejala dengan macam-macam manifestasinya. Kadang dokter pun susah untuk mendiagnosa ini betul lupus atau bukan gitu ya. Jadi jadi para pendengar sekalian, kalau seandainya ragu-ragu apa saya punya lupus atau enggak ya, bukan nakut-nakutin loh, tapi bagaimana kita memeriksa gitu diri kita sendiri. Namanya saluri gitu. Periksa lupus sendiri gitu istilahnya. Nah, apa yang kita harus waspada? Jadi misalnya kita punya gejala, jangan-jangan saya lupus atau bukan gitu. Nah, kita kumpulkan dulu gejala-gejalanya. Biasanya pada wanita, tadi saya sampaikan ya, paling sering pada wanita. Kalau di dunia itu datanya kurang lebih 10:1. Jadi 10 wanita, 1 laki-laki. Tapi kalau di Indonesia kita memang belum punya data yang pasti, tapi kalau di Hasan Sadikin kita sudah punya. Kita di Hasan Sadikin punya registry, lupus registry ya. Kita sudah mendata sekitar 1.200 pasien ya, dan kita dapatkan memang paling banyak itu gejalanya nyeri sendi terutama. Dan kalau perbandingan wanita laki-laki di Hasan Sadikin itu kita punya perbandingan antara 22 wanita banding 1 laki-laki. Jadi laki-laki juga bisa, cuman memang jarang ya. Nah, tadi saluri tadi yang kita boleh periksa ya. Jadi kalau mereka punya masing-masing ingin tahu, oh saya ada nggak ya punya gejala lupus gitu. Jadi pertama cariin, pernah nggak ya punya nyeri-nyeri sendi yang berlangsung lama gitu. Lebih dari 3 bulan kok sendinya sakit-sakit, terutama di pagi hari bangun kaku-kaku gitu ya. Kakunya sampai cukup lama, lebih dari 1 jam, sendi-sendinya bengkak, tapi berlangsung kok. Biasanya kalau bengkak sebentar hilang, mungkin kebentut hilang gitu, udah itu normal. Tapi kok berlangsung lama, nah kita harus curiga gitu ya.
Lamanya itu tergantung, bisa lebih dari 2 minggu sampai 3 bulan, itu sudah harus curiga. Hal lain lagi yang kita perlu curiga, jangan-jangan saya juga punya lupus, misalnya kalau dingin gitu, jari-jarinya jadi nyeri, terus warnanya jadi berubah, nah kita harus curiga juga. Terus kemudian apakah ada sariawan yang bolak-balik sariawan, baru sembuh sebentar sariawan lagi, baru sembuh sebentar sariawan lagi gitu. Dan kadang-kadang sariawannya itu mungkin tidak sakit sekali tapi mengganggu gitu. Kalau makan pedes gitu terus kok mulutnya jadi perih gitu. Nah, kita harus curiga juga ini apakah ada lupus atau tidak. Terus kemudian tadi ruam yang saya bilang seperti kupu-kupu di wajah. Apalagi kalau kena matahari sebentar gitu tuh sudah merah sekali gitu. Orang lain kalau kena matahari mungkin merah tapi masuk rumah sebentar hilang gitu kan merahnya. Ini kok bertahan sampai berhari-hari merahnya. Nah, itu juga kita harus curiga. Itu namanya malar ras. Jadi kita harus curiga ada ruam-ruam seperti itu. Terus kalau pernah check up misalnya ke dokter check up gitu, periksa lab kok trombosit atau sel darah putih atau sel darah merah disebut anemia gitu, tapi kok saya nggak ada sesuatu yang berdarah, tapi kok HB-nya jadi rendah gitu, atau leukosit sel darah putihnya rendah, atau keping-keping darah trombosit kok rendah, kok saya nggak kena demam berdarah, dibilang demam berdarah padahal nggak ada gitu ya. Nah, itu juga harus curiga. Siap. Di samping itu misalnya kencing tadi keruh gitu ya, kencing keruh kok kakinya jadi bengkak gitu. Nah, itu juga harus curiga. Atau demam yang lama nggak sembuh-sembuh gitu ya, nggak ada penyebab yang lain tapi demam aja setiap hari. Nah, itu juga kita harus curiga. Siap. Mungkin itu yang harus dikumpulin ya. Tuh ya. Jadi untuk sahabat Raka, untuk gejala-gejalanya dikumpulin dulu ya, karena tadi nggak bisa langsung, wah ini lupus, wah ini enggak. Tapi tadi lumayan juga ya ini gejala-gejalanya atau keluhan-keluhan yang mungkin ada pada sahabat Raka atau juga Sobat Someah nih, yang tadi sudah disampaikan lengkap oleh Dokter Lani nih ya. Tapi nih Dok, kalau ngomongin lupus sendiri nih, sampai saat ini untuk terapinya atau pengobatannya itu mungkin seperti apa aja sih Dok? Ya, pengobatan lupus yang paling penting adalah edukasi ya, seseorang yang menderita entah lupus atau semua penyakit autoimun lah, bahwa pertama dia harus bisa terima dulu penyakitnya dan menjalani pengobatan. Mungkin cukup lama tapi ada harapan untuk perbaikan. Ya. Nah, terus kemudian pengobatannya sekarang sudah cukup baik ya, karena kalau kita lihat di literatur rata-rata harapan hidup orang lupus ODAPUS itu sudah hampir setara dengan orang normal. Artinya bukan berarti ini penyakit yang sangat berbahaya dan nanti berat gitu, tapi kalau diobatin dengan baik itu harapan hidupnya baik gitu. Nah, obatnya apa aja? Memang kita punya banyak macam obat saat ini ya, termasuk ada obat yang namanya kategori steroid ya, kemudian ada juga anti malaria. Kadang-kadang pasiennya protes, dok saya tidak malaria, saya lupus dikasih obat anti malaria. Ya, memang namanya anti malaria karena pertama kali digunakan untuk malaria, tapi ternyata obat ini kalau bahasa kedokterannya kloroquine atau hidroksikloroquine ya, dikenal anti malaria ini, ternyata dia dapat imun modulator, jadi memodulasi imun sehingga obat ini baik untuk digunakan pada pasien lupus. Kemudian ada obat-obat juga imunosupresan, jadi dia menekan imunnya sedikit, tidak sampai habis imunnya ditekan, hanya ditekan sedikit sehingga imun itu tidak menyerang badan. Kita sebut obat imunosupresan. Ada lagi obat biologik yang sekarang sudah canggih sekali tapi mahal memang, tapi itu juga bisa digunakan untuk pasien-pasien lupus yang berat. Jadi obat-obatnya sudah ada, tinggal bagaimana kita mendiagnosa dengan tepat, kemudian memberi penanganan yang tepat gitu, dan sehingga hasilnya juga bisa lebih baik.
Nah, seperti itu tuh sahabat Raka ya. Untuk hasil yang terbaik dan maksimal kalau misalkan sahabat Raka ini punya penyakit lupus ya. Tapi kita berharap nih untuk sahabat Raka yang memang sekarang sudah punya penyakit lupus, mudah-mudahan cepat sembuh ya Dok ya, dengan segala usaha dan juga penanganan ya. Dan untuk sahabat Raka mungkin yang ada tanda-tanda tadi ya, ini lebih baik segera dicegah, segera periksa, dan cepat-cepat tadi lakukan terapi atau pengobatannya ya. Dan Mariska juga nih Dok ngasih kesempatan sama sahabat Raka dan Sobat Someah yang mau tanya-tanya di pagi hari ini ya, yang sudah WhatsApp di 081114977787 atau yang sudah langsung bertanya lewat live Instagram ya. Udah ada yang berkomentar juga nih Dok ya, udah ada yang tulis di kolom komentarnya. Kita coba cek dulu ya Dok ya, sambil nanti Mariska bantu bacain nih untuk dokter ya. Siapa tahu nanti kita bisa kejawab semuanya nih pertanyaan dari sahabat Raka dan Sobat Someah di pagi hari ini. Oke, Mariska cek dulu dari live Instagram ya. Ada siapa nih? Dari Rita Teresia mau nanya nih Dok, tolong sampaikan ke ini mah cuman mau nyampein salam aja nih ya. Oke. Tapi lanjut lagi nih. Ada siapa? Sebentar Mariska masih cek. Oke. Belum. Mungkin ada sesi tanya jawab. Mariska, apakah boleh saya buat pengumuman? Kami dari boleh. Perhimpunan Reumatologi Indonesia juga ya. Kita dalam rangka merayakan Hari Lupus Sedunia bulan Mei ini biasanya kita tetapkan sebagai bulan lupus gitu. Nah, dalam rangka merayakan bulan lupus ini kami dari Perhimpunan Reumatologi Indonesia kita membuat acaranya menarik Dok. Nah, ada apa aja nih? Untuk orang awam ya, webinar untuk awam ya. Kemudian ada lomba foto ya, lomba kontes foto. Judul dengan temanya Make Lupus Visible. Jadi buatlah lupus tampak. Terserah mau buat dengan kreativitas apa, tapi buatlah lupus tampak. Dengan tujuan adalah awareness untuk semua, baik masyarakat, baik pasien, baik keluarga maupun pemangku kebijakan ya, untuk coba bantu support untuk para penyandang lupus ini. Karena tadi kalau kita aware, kita cepat tahu tadi pengobatan dengan cepat, hasilnya akan baik gitu. Kemudian juga perlu support untuk masalah obat-obatan, masalah bagaimana mereka bisa sampai ke fasilitas kesehatan mendapat penanganan yang baik, itu juga penting. Dan terakhir ada kita juga lomba cepat tepat. Mungkin kalau ingin tahu lebih jauh tentang hal-hal ini boleh ikut Instagram kami di Perhimpunan Reumatologi Indonesia. Instagramnya Instagramnya reumatic_autoimmune. Ya, silakan boleh ikut di sana lengkap. _autoimmune. Reumatic tulisnya reumatic reumatic_autoimmune. Siap. _autoimmune ya. Atau bisa juga di www.reumatologi.or.id. Terima kasih. Ya. Oke, jadi untuk sahabat Raka untuk mengikuti ini rangkaian-rangkaian kegiatan dari Hari Lupus Sedunia ya. Ini sahabat Raka boleh follow Instagramnya di @reumatic_autoimmune atau di www.reumatologi.or.id. Itu semua informasinya ada di sana ya sahabat Raka. Jadi seperti apa aja di sana kegiatannya, dan juga kalau sahabat Raka mau gabung ya di rangkaian-rangkaian acaranya seperti tadi ada webinar juga, boleh tuh di sana ada informasinya. Nah Dok, sudah ada yang bertanya lewat live Instagram di WhatsApp dulu nih Dok ya. Ada Harry nih di mana, nggak disebutin. Mau tanya nih Dok, kalau misalkan autoimun pada pria. Nah, kalau misalkan di pria ini biasanya ditandai juga dengan gejala rambut rontok nggak Dok? Kalau misalkan tidak ada gejala rambut rontok, apakah gejala-gejala lainnya seperti nyeri sendi tadi? Kalau misalkan nyeri sendinya itu berangsur selama
1 bulan dan itu sendinya hanya di beberapa titik tertentu aja, bisa dikategorikan autoimun nggak, Dok? Silahkan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jadi biasanya kita akan lihat dulu nyeri sendi tipenya seperti apa gitu. Misalnya kalau nyeri terutama di lutut, usianya berapa ya. Nah itu kita akan pikirkan diagnosa kemana gitu. Tapi tidak selalu ada rambut rontok. Cuman rambut rontok bisa juga pada pria ya. Pada pria biasanya manifestasi lupusnya lebih berat ya. Kadang-kadang pasien dengan penyandang lupus dengan laki-laki biasanya mengenai ginjal, ada juga yang mengenai sendi, bisa juga pada beberapa sendi. Nah, mungkin kalau ada keluhan-keluhan seperti itu bisa datang ke dokter terdekat dulu, nanti di screening apakah ini curiga ke arah lupus. Kalau curiga baru kita periksa laboratoriumnya, karena tentu saja cukup mahal ya, jadi sehingga kita harus pastikan dulu ini betul atau tidak gejala-gejalanya. Siap tuh ya. Jadi seperti itu ya untuk tadi mengenai lupus pada pria ya. Lanjut lagi nih, Dok, ini dari WhatsApp dulu ya. Ada Nia di Cijerah, katanya mau tanya nih, kalau misalkan lupus menyerang kepada anak-anak nih, Dok, itu sebenarnya yang menjadi faktor utamanya apa? Apakah yang tadi kah dari genetika atau misalkan dari mungkin lingkungan sekitarnya? Ya, terima kasih. Saat ini kita sudah mengumpulkan data juga, ternyata lupus juga bisa menyerang anak-anak ya. Waduh. Dan umumnya di antara usia paling di atas usia 10 sampai 15 tahun yang pada anak-anak yang sering ya. Kenapa bisa? Biasanya memang betul ada faktor genetik, entah orang tuanya atau keluarganya ada yang punya autoimun gitu. Nah, pada keadaan tertentu mereka misalnya kena infeksi gitu ya. Nah, muncullah respon imun yang berlebihan. Walaupun usianya masih muda, tapi respon imun yang berlebihan itu akhirnya menyerang mereka sendiri. Nah, bisa juga mereka mengalami lupus gitu. Oke, siap ya. Seperti itu tuh untuk tadi ya, lupus pada anak ya. Ini masih di live Instagram di WhatsApp, live Instagram belum nih, di 081114977787. Ada Ibu Iis di Kosambi. Nah, kalau misalkan mempunyai penyakit autoimun, Dok, apakah ini gampang sekali terkena yang namanya COVID-19 atau ini tetap tergantung pada kondisi tubuhnya? Ya. Terima kasih Bu Iis pertanyaannya. Memang seseorang dengan autoimun kalau dilihat dari literatur, dari data-data yang sudah dikumpulkan selama 1 tahun terakhir ini ya, COVID yang melanda dunia ini, ternyata memang orang-orang dengan autoimun lebih rentan untuk mengalami COVID. Karena itu kita sangat hati-hati sekali untuk mereka kalau keluar rumah harus protokol kesehatan yang ketat ya, dan menjaga supaya jangan sampai tertular, karena resikonya memang lebih tinggi daripada orang yang sehat gitu. Tapi kalau outcome artinya kalau mereka kena COVID, outcome-nya tidak seberat mereka yang punya diabetes atau mereka yang punya hipertensi atau mereka yang punya sakit jantung. Jadi memang walaupun memang lebih mudah kena, tapi biasanya tidak lebih berat, tidak seberat orang-orang yang punya faktor-faktor yang lain gitu. Siap. Nah, dan pasti banyak yang ingin bertanya apa boleh divaksin gitu ya. Ini, Dok. Ya, boleh ya pasien ya. Sejauh keadaan autoimun stabil, pasien lupus yang dalam keadaan stabil, silakan boleh divaksin ya. Saat ini juga dari Perhimpunan penyakit dalam Indonesia sudah keluar suatu rekomendasi bahwa silakan pasien-pasien autoimun boleh divaksin ya, selama keadaannya stabil. Jadi supaya tahu saya lagi stabil atau tidak, silakan boleh datang ke dokter yang merawat, tanyain, Dok, saya boleh divaksin nggak ya. Jadi saat ini sudah boleh divaksin ya. Jadi untuk sahabat Raka atau sobat Somea ya, ini pasien dari autoimun, ini sudah boleh nih untuk divaksin, tapi harus dalam keadaan stabil nih ya.
Dan ini dok, ke pertanyaan yang di live Instagram. Kalau sekarang ini ada Lisdiawati. Wah, ini pertanyaannya cukup lumayan agak panjang ya. Ini Mariska coba bantu bacain ya dok ya. Ini katanya anak saya dulu sempat didiagnosa, sebentar dok, JRA. Nih, berdasarkan hasil lab tes ANAIF, ini anak saya diberikan obat puyer yang terdiri dari metil, hiloquin, dan juga zinc. Ini setelah 7 bulan saya coba ganti dokter katanya. Terus ganti dokter ke imunologi spesialis anak dan dicek kembali lewat lab. Ini profil karena anak saya sudah muncul bulu di punggung. Ini dokternya menduga gejala SLE dan hasil anaprofilnya negatif. Tapi ini katanya di SLE mendekati borderline. Kemudian saat ini anak saya hanya konsumsi vitamin D yang obat puyernya jadi di stop. Katanya sudah hampir 1 tahun nih dok, belum konsul lagi karena pandemi dan bengkak di pergelangan tangannya masih bengkak nih sampai saat ini katanya dok. Ya, mungkin pertama anaknya usianya berapa ya, nggak disampaikan. Nah iya boleh, ini buat Bu Lisdiawati disampaikan umur ya, berapa tahun nih. Iya, pada JRA itu singkatan dari rheumatoid arthritis. Jadi kalau juvenile artinya anak-anak gitu. Jadi mungkin pada awalnya dokter akan berpikir kalau ada artritis di sendi ya kita sebut rheumatoid arthritis atau juga spondyloarthritis. Jadi penyakit autoimun yang menyerang terutama di sendi. Okay. Nah, mungkin harus di follow up lebih jauh ya. Jadi pemeriksaan ANA itu hanya salah satu dari pemeriksaan untuk autoimun. Jadi tidak semua autoimun harus diperiksa ANA-nya gitu. Okay. Jadi pada seseorang dengan juvenile rheumatoid arthritis justru ANA-nya biasanya negatif ya. Nah, jadi mungkin saran saya kembali ke dokter yang merawat, terutama dokter imunologi anak ya, karena saat ini memang rheumatologi anak kita belum ada di Indonesia. Jadi dokter imunologi anak ya di RSAS juga ada ya. Okay. Nah, jadi boleh kembali ke dokternya, dievaluasi kembali dan obat-obatnya harus dilihat. Kalau masih ada bengkak, masih ada nyeri ya, lebih baik diobati dengan baik ya. Karena apa? Karena kalau dibiarkan saja suatu saat dia cacat, itu kasihan gitu. Misalnya beli bengkak di pergelangan tangannya. Jadi ketika dia mau angkat tangan atau turunkan tangannya sudah jadi sulit gitu ya. Sehingga di kemudian hari takutnya dia tidak bisa lagi menggerakkan tangannya ya. Jadi kalau ada masalah lebih baik segera diobati. Bisa memilih obat-obat yang aman untuk jangka panjang sehingga dia tidak menimbulkan efek samping yang berat. Siap ya. Ini sudah disampaikan nih dok dari Ibu Lisdiawatinya, katanya anaknya umurnya 4 tahun nih dok. Nah gimana kalau 4 tahun? Sama aja? Ya, 4 tahun banyak hal yang harus kita pikirkan. Tapi saran saya silakan boleh Ibu Lis menemui dokternya sehingga nanti dievaluasi ya. Jadi tadi bukan hanya ANA yang diperiksa, tapi ada beberapa pemeriksaan yang lain untuk menentukan diagnosa pastinya apa gitu. Ya. Siap, tuh ya. Jadi seperti itu untuk Ibu Lisdiawati ya. Dan kita lanjut lagi nih dok ke WhatsApp ya di 081114977787. Ada Heni mau tanya nih dok, yang tadi tanda-tanda untuk lupus ini adalah yang muka merah seperti kupu-kupu katanya. Nah, kalau muka merah ini atau ruam merah ini diakibatkan karena kosmetik atau juga skincare. Ini apakah bisa menjadi salah satu tanda lupus atau autoimun nggak dok? Silahkan. Umumnya tidak ya. Kalau karena kosmetik atau skincare itu biasanya reaksi alergi yang timbul pada kulit. Jadi mungkin bisa menemui dokter kulit ya, tapi biasanya bukan seperti itu lupus. Kalau lupus itu lebih merah tanpa sebab ya, atau bisa juga karena paparan sinar matahari terus dia tercetus gitu.
Siap. Itu bisa. Ya. Jadi ini bukan karena skincare atau kosmetik ya, kalau datangnya tiba-tiba merah gitu ya Dok ya. Nah ini baru mungkin bisa dicurigai sama sahabat Raka atau sobat Somea ya. Jadi kita lanjut di SMS di 081114977787. Dok mau nanya, kalau autoimun itu tidak dari genetik, terus tiba-tiba di umur 40 nih ya. Ini karena ada teman saya yang baru-baru ini beliau katanya dinyatakan autoimun. Apakah kalau autoimun ini atau lupus bisa terjadi karena gaya hidup kah Dok? Silahkan. Dan kalau misalkan terjadi gaya hidupnya ini, kalau misalnya dari gaya hidup mungkin apa saja Dok yang harus diperbaiki? Silakan Dok. Ya, terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Jadi kalau pada dikatakan, oh saya dalam keluarga atau tidak ada sama sekali orang yang menderita autoimun, kenapa saya ada gitu ya? Memang memang agak sulit untuk menentukan karena ada faktor genetik tertentu, tidak langsung kelihatan ya. Tapi kalau diperiksa mungkin ada sehingga dia menjadi rentan, walaupun nanti ternyata ditelusurin kok nggak ada sebelumnya gitu ya. Nah terus apakah pada usia 40 bisa aja ya, ada beberapa penyakit autoimun mungkin munculnya memang lebih Oke, ini kita masih tersambung sama Dokter Lani ya, sahabat Raka. Ada sedikit gangguan dari jaringan nih nampaknya, karena di sini, reconnecting ya. Jadi ini untuk sahabat Raka ditunggu sebentar lagi untuk jawaban dari Dokter Lani ya. Kita masih akan tersambung nih. Ini kita berusaha untuk masih tersambung ya. Untuk melanjutkan tadi pertanyaan dari sahabat Raka seputar autoimun atau juga lupus yang bukan dari genetik tapi dari gaya hidup nih. Wah ini lagi seru-serunya nih ya, apalagi ini perlu banget diperhatiin sama sahabat Raka. Jadi gaya hidup seperti apa sih agar mencegah yang namanya penyakit autoimun atau lupus, atau misalkan sahabat Raka sudah menjadi pasien autoimun atau lupus. Jadi ini bagaimana sih penanganan atau misalkan gaya hidupnya dari sahabat Raka harus seperti apa ya. Ini Mariska coba tersambung dulu lagi ya dengan RSAS coba. Ya, kita coba lagi untuk tersambung. Sebentar, Mariska coba dulu nih untuk tersambung lagi karena barusan ini sangat penting banget ini sama sahabat Raka, pasti ditunggu-tunggu untuk jawaban yang sangat menarik. Dan juga ini kita menunggu juga nih dari Dokter Lani ya. Dan untuk sahabat Raka atau sobat Somea yang masih tetap setia di 98,8 Raka FM Bandung Inspirasiku, ini di pagi hari ini untuk obrolan sehat bersama RSHS Bandung ya, seputar penyakit lupus eritematosus sistematik. Jadi ini untuk sahabat Raka agar lebih tahu seperti apa lagi ya. Jadi ini sedikitnya biar aware kita itu ya, mau itu pada diri kita sendiri, pada keluarga ataupun orang terdekat. Oke? Mariska coba tersambung lagi sama RSHS. Oke? Jangan kemana-mana nih sahabat Raka. Pokoknya sebentar lagi kita berusaha kesambung lagi nih ya, jangan kemana-mana. Punya lagu kenangan populer yang mau didengerin? Seperti yang satu ini. Hingga tiada satu kata yang bisa ku ucapkan. Atau lagu yang ini. Hampamu takkan hilang semalam. Atau juga mungkin lagu yang ini. Doakan ku harus pergi, relakan aku di sini. Misalnya aku kan pulang, pastikan kau tetap menunggu. Soal cinta luar biasa, lama-lama bisa gila. Siapa yang tahu pasti, doakan aku di sini. Makanya buruan gabung di Nada Indonesia Populer setiap Senin sampai Sabtu jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Ingat ya, setiap hari Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 12 siang.
rasa, lama-lama bisa gila. Siapa yang tahu Raka FM. Ini belum naik on air, Dok. Ya, belum naik on air sebentar. Sahabat Raka, Mariska sudah tersambung kembali dengan Dr. Lani dari RSHS Bandung. Akhirnya kita tersambung lagi nih, yang tadi sahabat Raka lagi menunggu-menunggu seputar jawabannya ya. Gimana sih tadi autoimun atau lupus dengan lifestyle? Jadi harus kayak gimana sih gaya hidupnya ya? Ini kayaknya bukan cuma yang nanya di SMS aja tadi, tapi ini penting banget untuk semua sahabat Raka dan sobat Somea ya. Dokter Lani, akhirnya kita tersambung lagi nih. Tadi Mariska sempat kesulitan juga nih. Aduh gimana nih? Ya, udah ditunggu banget jawabannya. Boleh langsung aja disampaikan nih sama Dokter Lani. Ya, terima kasih. Betul sekali, lifestyle itu penting ya. Dengan pola hidup yang sehat itu sangat-sangat penting buat penyandang autoimun. Bagaimana seseorang bisa punya risiko jadi lebih tinggi mengalami autoimun itu kalau lifestyle-nya buruk. Salah satu yang paling saat ini mendapatkan itu adalah merokok ya. Jadi merokok, asap rokoknya maupun rokoknya sendiri itu salah satu pencetus autoimun. Jadi itu salah satu bentuk lifestyle yang buruk untuk seseorang dengan autoimun. Kemudian sedentary life, jadi tidak pernah olahraga, tiap hari tidak ada aktivitas yang cukup untuk membakar kalorinya gitu. Itu juga kurang begitu baik untuk penyandang autoimun gitu ya. Atau seseorang yang punya kerentanan gitu. Jadi usahakan hidup sehat, makan yang baik, istirahat cukup, olahraga, dan hindari faktor-faktor yang mencetuskan, terutama polusi dan rokok tadi. Nah, supaya tadi bisa punya, misalnya tadi seorang ibu punya anak, saya takut anak saya juga mengalami seperti yang saya alami, bagaimana cara menghindarinya. Nah, terutama dari kecil dia diajarkan untuk hidup sehat tadi ya, olahraga yang cukup, makan yang baik, sehingga daya tahan tubuhnya cukup kuat, sehingga dia tidak gampang kena infeksi. Tadi saya bilang faktor lingkungan salah satu infeksi virus gitu ya. Jadi mungkin dari kecil dia sudah lengkap vaksinnya, kemudian juga tadi dengan pola hidup yang sehat dia akan lebih kuat menghadapi infeksi. Itu mungkin yang paling penting. Oke, terus seperti itu sahabat Raka ya. Ini memang lifestyle juga sangat mempengaruhi ya untuk kesehatan sahabat Raka, apalagi untuk penyakit lupus atau juga autoimun ya. Dok, kita coba jawab lagi satu pertanyaan terakhir nih Dok ya. Ini ada dari Edwin Tresna di live Instagram. Dok, apakah autoimun ada kemiripan gejala dengan APS? Nah, seperti apa nih Dok? Dengan apa? GBS? APS. GBS maaf? APS Dok. APS. Ya, APS. APS. Kalau di APS itu kalau di autoimun itu adalah penyakit anti-phospholipid syndrome. Mudah-mudahan saya tidak salah yang tadi ya. Syndrome itu adalah suatu penyakit autoimun juga, tapi yang umumnya mengenai ke darah dan pembuluh darah. Ya, biasanya yang dialami itu terutama gejala-gejala pembuluh darah tersumbat, atau biasanya kalau pada wanita ya ada keguguran. Itu bagian dari penyakit autoimun juga ya. Nah, kalau ditanya itu gejalanya mirip, banyak gejala yang mirip, termasuk capek, nyeri sendi, itu juga bisa dialami oleh seseorang dengan APS tadi. Oke, ya, seperti itu ya yang seputar gejala APS ya. Dan ini Dok, sebelum kita closing nih ya, ini Mariska sempat dengar juga nih, ini Dokter Lani beberapa tahun ke belakang sempat menulis buku tentang lupus ya Dok ya.
Nah, Ya, ini betul. apalagi untuk sahabat Raka sekarang misalkan banyak di rumah. Ini daripada di rumah nggak ada aktivitas lain atau misalkan WFH-nya udah beres, kegiatannya udah pada beres, daripada bete terus ya ke gadget terus, kayaknya mendingan baca buku aja, informasinya dapet, ilmunya dapet juga. Apa sih nih Dok? Boleh dikasih tahu nih, mungkin buat sahabat Raka bisa nanti dicari bukunya sama sinopsisnya, rangkuman dikit aja Dok. Ini gimana nih seputar buku yang udah pernah ditulis sama Dokter Lani seputar penyakit lupus? Ya, bukunya berjudul Asa untuk Sang Kupu-Kupu. Judulnya bagus ya. Yeah. Asa untuk Sang Kupu-Kupu ya. Ya, buku ini sebetulnya terjemahan dari buku aslinya yang juga ditulis oleh saya dengan judul Hope for the Butterfly. Jadi harapan untuk sang kupu-kupu ini. Siap. Di dalam buku ini adalah bentuknya seperti novel cerita tentang perjuangan Anissa ya, seorang penyandang odapus. Mulai dari kebingungannya kenapa kok saya didiagnosa ini gitu, terus dia mencari mencari jawaban dari semua yang merupakan pertanyaan dia gitu. Kenapa saya usia muda begini saya sakit? Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya akan mengalami seperti ini dan nanti jadi berat? Apakah saya bisa punya anak gitu ya? Jadi bagaimana perjuangan dia menghadapi dengan segala macam ya, kadang ada yang lucu tapi kadang ada yang sedih, tapi dia bisa menjalaninya itu sehingga masuk ke dalam keadaan remisi, artinya sudah bebas dari gejala-gejala walaupun masih konsumsi obat dalam dosis yang sangat-sangat minimal, tapi dia menyongsong masa depannya dengan baik gitu. Silakan. Buku ini bisa didapatkan di Tokopedia atau di Bukalapak dan lain-lain. Silakan, boleh aja, atau di Gramedia. Boleh, silakan. Siap ya. Nanti sahabat Raka tinggal cari aja nih judulnya Asa untuk Sang Kupu-Kupu ya. Tuh, dari judulnya aja udah menarik nih sahabat Raka ya. Tapi Dok, kalau untuk penanganan penyakit lupus sendiri di RSHS fasilitasnya ada apa aja nih Dok? Kami ada polirematologi yang umumnya menangani pasien lupus dewasa dan juga poliimunologi mungkin yang untuk lupus anak-anak ya. Kemudian di polirematologi ini kita juga kerjasama dengan berbagai disiplin ilmu ya untuk menangani lupus, terutama misalnya yang terlibat darah, kita kerjasama juga dengan hematologi, yang terlibat ginjal kerjasama dengan divisi bagian nefrologi, ahli ginjal. Jadi tergantung dengan kulit juga ya. Dan di Hasan Sadikin juga kita punya registry, untuk juga punya pusat studi lupus untuk penelitian lupus. Ini sudah termasuk dalam publikasi internasional gitu ya. Kita juga terlibat dalam penelitian lupus internasional, sehingga tadi bagaimana supaya pasien lupus bisa hidup sehat, bisa hidup layak seperti orang lain. Nah, dan semua informasi-informasi seputar kesehatan juga, dan informasi-informasi yang bermanfaat seputar kesehatan sahabat Raka dan sobat Someah juga semuanya ada di sana ya. Terima kasih Dokter Lani atas waktunya dan atas informasi yang sangat bermanfaat sekali untuk di pagi hari ini nih ya, sangat luar biasa sekali nih Dok ya. Sehat selalu dan sukses selalu juga untuk Dokter Lani ya. Nanti kita ketemu lagi Dok. Kayaknya ini pembahasannya masih harus banyak juga yang dibahas ya seputar lupus atau juga autoimun nih Dok ya. Oke, Mariskanya pamit ya. Dokter Lani, sahabat Raka dan sobat Someah juga, Mariska dan Dokter Lani dari RSHS Bandung pamit. Kita lanjut lagi ke studio di 98,8 Raka FM Bandung Inspirasiku.